Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang berada di surga, kami puji muliakan Engkau pada saat ini. Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu dengan seluruh pemirsa untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bahagian kami, supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini di hari Selasa 22 Juli 2025 berjudul 3 Tulah Pertama. 10 tulah di Mesir tidak ditujukan kepada rakyat Mesir, tetapi kepada dewa-dewi mereka. Setiap tulah menimpa setidaknya satu dari mereka. Bacalah Keluaran 7 ayat 14 sampai Keluaran 8 ayat yang ke-19. Kita akan membaca pasal 7 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 15. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ayat 18. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Dan di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti
yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 23. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Ayat 24. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Ayat 25. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Keluaran pasal 8 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat 2. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Ayat 3. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam kamar tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Ayat yang 4. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi seluruh tanah Mesir. Ayat 6. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun di ayat yang ke-9, "Silahkanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Ayat yang ke-10, katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada seperti Tuhan Allah kami." Ayat 11. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Ayat yang ke-12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak itu yang didatangkannya kepada Firaun. Ayat 13. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Ayat 14. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkai bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Ayat 15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 16.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 17, lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Apakah yang terjadi pada tulah-tulah ini? Tuhan menginstruksikan Musa bahwa dialog dengan Firaun akan menjadi sulit dan mungkin hampir tidak mungkin. Terdapat di dalam Keluaran 7 ayat 14. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang dapat mereka pahami. Selain itu, orang Ibrani akan mendapatkan keuntungan dari konfrontasi ini. Karena mereka akan belajar lebih banyak tentang Allah mereka. Tulah pertama ditujukan kepada Hapi, dewa Sungai Nil. Tertulis di dalam Keluaran 7 ayat 17 sampai 25. Kehidupan di Mesir sepenuhnya bergantung pada air dari Sungai Nil. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka menciptakan dewa mereka, yaitu Hapi, dan menyembahnya sebagai pemberi kehidupan. Tentu saja hanya Allah yang hidup yang merupakan sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu, termasuk air dan makanan. Itu dapat kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 20 sampai ayat 22 serta dalam Mazmur 104 ayat 27 sampai 28. Terdapat juga di dalam Mazmur 136 ayat 25, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 6. Mengubah air menjadi darah, melambangkan perubahan kehidupan kepada kematian. Hapi tidak mampu menyediakan dan melindungi kehidupan. Hal ini hanya terjadi atas kuasa Tuhan. Tuhan kemudian memberi Firaun kesempatan lagi. Kali ini dewa katak, Heket, langsung dihadapkan kepadanya. Ini dapat kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Alih-alih menghasilkan kehidupan, Sungai Nil justru menghasilkan katak-katak yang ditakuti, dibenci, dan dimusuhi oleh orang Mesir. Mereka ingin memusnahkannya. Waktu yang tepat ketika tulah itu disingkirkan menunjukkan bahwa kuasa Tuhan juga ada di balik tulah ini. Tulah yang ketiga memiliki penjelasan yang paling singkat. Kita bisa baca di dalam Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. Jenis serangga di sini dalam bahasa Ibrani disebut kinnim. Tidak jelas apakah itu agas, nyamuk, atau kutu. Hal ini ditujukan kepada dewa Geb, dewa bumi Mesir. Dari debu tanah, Gema kisah penciptaan dalam Alkitab. Allah mengeluarkan serangga yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Karena tidak dapat meniru keajaiban ini, hanya Tuhan yang dapat menciptakan kehidupan.
Para penyihir itu mengatakan, "Ini adalah jari Tuhan." Terdapat di dalam Keluaran 8 ayat 19. Namun Firaun tetap tidak mau mengalah. Bayangkan betapa kerasnya hati Firaun. Penolakan yang berulang-ulang terhadap bisikan Tuhan hanya memperburuk keadaan. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari penolakan yang terus-menerus terhadap bisikan Tuhan? Inilah yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur berterima kasih di waktu yang indah ini kami boleh bersekutu bersama dengan seluruh pemirsa untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dengan segala kerendahan hati hamba memohon, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan melembutkan hati pikiran kami semua, sehingga kami dimampukan untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih peka mendengar suara-Mu, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau di dalam kehidupan kami setiap waktu, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, lawatlah mereka, jamalah tubuh mereka, sembuhkanlah sakit jika ada yang sedang terganggu kesehatannya. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang dahsyat, yang sangat luar biasa, yang akan menjadi penolong bagi kami dalam segala kehidupan kami. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya kasih sayang surga senantiasa menjadi bahagian kami dari saat ini sampai selama-lamanya, karena kami hanya berdoa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.